Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, masih semangat kan hari ini? Masih. Ya, kayaknya lemes-lemes ini. Udah pada sarapan belum? Udah, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya. Kelasnya siapa? Salsa, dipimpin doa kawan-kawannya supaya berkah hari ini. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini supaya kita mendapatkan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Salsa sudah memimpin doa kawan-kawannya. Sebelum Bapak lanjutkan masuk ke materi, Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Leni? Sudah didata Hadir semua, kawan-kawannya? Pak. Wah, hadir semua. Sudah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya, silakan akses Google Classroom, download materi, dan isi daftar hadirnya. Pada pertemuan kemarin, kita kan sudah belajar besaran dan satuan pada bab 1 tuh. Ada yang masih ingat besaran dan satuan? Yang kemarin? Masih ingat lah harusnya ya. Kemarin kita sudah belajar pengertian dari besaran dan satuan, contoh-contohnya, kemudian golongannya ada besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada besaran vektor dan besaran skalar. Kali ini kita khusus akan menguak lebih dalam tentang besaran vektor. Ada yang masih ingat besaran vektor itu apa? Besaran yang diketahui nilai dan arahnya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Siapa yang berani menyebutkan contohnya? Apa aja besaran vektor? Perpindahan, Perpindahan, ya betul. Apalagi? gaya, Gaya, ya. medan magnet. Iya, medan magnet, betul. Ya, berarti kalian masih ingat sebenarnya. Tapi malu-malu ini Masian kayaknya. Jadi besaran vektor tadi besaran yang punya arah dan nilai. Contohnya tadi juga kalian sudah sebutkan. Kalian pernah misalnya ditanya di sekolah kan biasanya suruh ngisi biodata tuh. Dari rumah ke sekolah itu berapa jauh? Kurang lebih 15 km. Jadi nanti kita belajar gimana meresultankan vektor, menjumlahkan vektor dari rute perjalanan kalian yang berliku-liku tadi, gimana total perjalanannya, jarak tempuhnya, dan perpindahannya. Navigasi atau kalau kalian pernah pakai di HP GPS, itu semuanya pakai prinsip vektor. Kalian adalah melalui proses diskusi, tanya jawab, dan nanti kalian dipandu dengan praktikum lewat LKPD. Harapannya kalian dapat menganalisis resultan vektor dengan metode grafis. Jadi metode grafis itu metode gambar. Kemudian harapannya dapat menunjukkan dan mengembangkan sikap disiplin dan bekerja sama. Harapannya kalian nanti aktif. Jadi ada beberapa penilaian yang Bapak nanti nilai. Yang pertama, soal post test. Jadi nanti setelah Bapak jelaskan, kalian melakukan aktivitas belajar lewat LKPD dan sejenisnya. Di akhir akan Bapak beri soal tes. Seberapa paham kalian tentang materi yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian sikapnya juga Bapak nilai. Nanti pas aktivitas diskusi, kalian tadi menyampaikan pendapat, itu keaktifan saat diskusi, menyampaikan dengan sopan, itu Bapak nilai sikapnya ya. Cukup jelas? Hari ini mau belajar bagaimana? Ya? Jelas? Jelas, Pak. Ya, kalau jelas kita lanjutkan. Sudah dibaca belum? Bukunya? Materinya? Sudah? Sudah, Pak. Iya, bagus. Sudah, Pak.
dalam aktivitas diskusi, Bapak kasih soal nih, permasalahan. Kalian setelah belajar tentang bagaimana cara meresultankan vektor, kalian mencari nih, menganalisis jarak mana dari A, B, dan C yang terdekat. Ya, kalau sudah belajar nanti tahu, oh gampang, bagaimana cara menentukan rute terdekat dan berapa perpindahan yang kalian lalui melalui metode juga materinya. Saya jelaskan sedikit supaya nanti ketika diskusi dan melakukan praktikum kalian tidak kebingungan. Pahamlah ya 3 metode ini. Jelas? Jelas apa belas ini? Jelas. Nah, jelas. Pagi-pagi kurang semangat ini, lemes-lemes. Malam kayaknya nonton video Korea ini. Alamatnya ini opsik.com. Nanti bisa kamu coba latihan dengan 3 metode tadi. Nanti gunakan busur sama penggaris untuk mengukur resultan ini, panjangnya berapa, arahnya berapa. Jadi gunakan penggaris dan busurnya yang kalian sudah siapkan. Waktu diskusi kalian 10 menit. Nanti Bapak kunjung ke room kalian masing-masing. Kalau misalnya ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Ya, silahkan masuk ke ruangan masing-masing, ke grupnya masing-masing. Kemudian diskusi LKPD yang kalian tadi sudah download. Silahkan, waktunya 10 menit. Sabila, Leni, Sabila, sudah sampai mana pekerjaannya? Ada masalah? Alhamdulillah Masalah, tidak. Oh, belum. Belum menemukan. Nanti dibikin sekalian hasilnya, di foto ya, dibuat PowerPoint-nya hasilnya. Oke? Iya, Oke. Ya, Ya, Pak. silakan dilanjutkan. Bapak ke ruang sebelah dulu. Nanti kalau ada kesulitan tanya lagi, ya. Yang nomor 6 itu maksudnya gimana ya, Pak? Itu kita suruh buka Google Maps, terus masukkan rute tujuan itu, Pak. Oke, waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Akan dilanjutkan. Ya, sudah kembali semua sepertinya. Kameranya tolong diaktifkan ya. Masih semangat? Masih. Nah, ya gitu dong. Harus semangat. Tadi kalian sudah di room masing-masing, sudah berdiskusi. Saya yakin sudah selesai juga hasilnya. Nanti kita diskusikan bersama-sama, bandingkan antara hasil kelompok 1 dan kelompok yang lain bagaimana. Ya. Kita langsung saja presentasi. Ada yang bersedia dari kelompok 1, 2, dan 3 mau memulai dahulu? Yang pertama, Kelompok A. oh, kelompok A, ya. Silakan kelompok A, nanti kelompok B dan C tanggapi ya hasil dari kelompok A. Gimana hasilnya? Sama atau beda? Kenapa seperti itu? Gitu. Silahkan Leni, Salsa, dan Bila. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Salsabila Ayu Amalia. Jalur pertama yaitu jalur yang menuju dari titik A, lalu vektor yang berwarna orange yang pertama, lalu yang kedua, serta melewati jalur kuning dan menuju ke Pasar Bumi Harjo. Di sini masih ada 5 vektor. Sedangkan perpindahan dari ketiga jalur itu tetap sama, yaitu 1600 arah 55 derajat dari timur. Bagaimana caranya bisa mendapatkan jarak perpindahan 1600 meter? Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok pertama. Ya, terima kasih sudah cukup baik dari kelompok 1. Berikutnya nanti kelompok 2, kelompok 3. Silahkan.
Dari hasil diskusi kalian tadi, kira-kira ada yang permasalahan yang belum terjawab? Mungkin sedikit penguatan tadi dari kelompok yang ditanyakan kelompok 3. Tadi dapat 1.600, mungkin sama Salsa belum dijelaskan lebih lanjut ya. Itu 1.600-nya dapat angka itu dari mana gitu mungkin maksudnya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, Pak. Sudah cukup jelas lah ya. Ya, Pak. Ya, jelas. Nanti dipelajari lebih lanjut contoh-contoh soalnya. Bapak kirimkan file video di Google Classroom, silahkan nanti diakses. Lihat video contoh-contoh soal pengerjaan untuk metode grafis. Sebelum kita tutup hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nih apa yang kita dapat hari ini? Yang kita pelajari hari ini yaitu metode grafis vektor yang ada 3, yaitu segitiga, poligon, dan garis genjang, serta bagaimana mengaplikasikannya, menganalisisnya. Ya, bagus sekali Salsa. Ada yang lain ingin berpendapat apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Salsa, sudah cukup baik. Jadi hari ini kita belajar tadi tentang vektor. Bagaimana vektor itu tadi apa? Besaran yang punya nilai dan arah. Ya, yang kedua, bagaimana cara melukiskan vektor tadi? Vektor dilukiskan sebagai anak panah. Panjangnya mewakili nilainya, arah panahnya menunjukkan arah vektornya. Ya. Yang ketiga, tadi ada 3 metode grafis yang dapat digunakan untuk meresultankan vektor. Yang pertama, metode segitiga, yang kedua metode poligon, yang ketiga metode jajar genjang. Ya, saya yakin udah pada paham lah. Nanti lebih lanjut kalian pelajari di latihan soalnya. Nanti hasilnya lembar kerja tadi difoto ya, dikirimkan. Sebelum kita tutup, silakan masuk ke Google Classroom-nya. Di situ ada link soal, dikerjakan. Di sana ada 5 soal, waktunya 10 menit. Silahkan dikerjakan sekarang. Ya, sudah semua, nilainya sudah masuk. Alhamdulillah. Ada yang beberapa nilainya bagus, ada yang nilainya juga masih belum. Nanti yang nilainya masih kurang, tolong lebih giat lagi ya belajarnya. Nanti dipahami contoh-contoh soalnya lebih lanjut. Nanti kalau ada kendala bisa hubungin langsung, chat via WA, nanti Bapak pandu lebih lanjut permasalahannya apa, belum bisanya di mana gitu ya. Kalau misalnya di kendala-kendala berikutnya jadi pelajaran, nanti yang sinyal-sinyalnya tadi agak putus-putus, lain kali besok lagi pindah ke tempat yang lebih lancar. Kemudian yang belum aktif, tadi Bapak tandai beberapa yang kurang aktif, besok harus lebih aktif lagi ya. Supaya nilainya maksimal. Jadi nilai pengetahuannya bagus, sikapnya juga bagus, keterampilannya juga bagus. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak siapkan untuk metode belajar vektor dengan metode analisis. Silakan nanti sama seperti proses yang kemarin, kembali ke Google Classroom, nanti di-download, dipelajari materinya supaya pertemuan berikutnya lebih mudah. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Sedikit banyak, semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup bersama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak akhiri, sekian pertemuan untuk hari ini. Pak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.